senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Anda di Hidup Sehat. Mudah-mudahan Anda hidupnya hari ini lagi luar biasa, apalagi nonton Hidup Sehat. Dan tadi kalau Anda lihat tuh tayangan tadi adalah kita akan membahas seputar sereh. Nah, ini katanya sereh itu untuk mengharumkan makanan gitu. Nah, juga buat minyaknya itu bisa menghilangkan nyamuk katanya, atau gigitan nyamuk seperti itu ya. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung, tapi sebelumnya saya mau ketemu sama teman saya dulu. Dari tadi senyum-senyum aja, diem aja sih. Kenapa, iya Bu? dong, senyum-senyum karena aku suka banget sama bau serai. Oh, gitu. Dan biasa aku pakai juga, suka aku semprot-semprotin di ruangan. Terus itu biasanya bikin wangi dan selain itu mengusir nyamuk loh. Aku kira lavender doang. Enggak, serai serai juga juga ya? bisa bermanfaat banget. Nah, ini untuk mengetahui lebih jelasnya, kita langsung aja tanya nih. Sudah kedatangan Dokter Mute, ahli herbal kita. Selamat siang, dokter. Apa kabar, Dok? Baik, Mas Indra. Nah, Dok, ini ada pertanyaan nih, Dok. Fakta atau mitos nih, Dok? Ini katanya serai merah ini lebih berkhasiat dibandingkan dengan serai hijau. Nah, ini fakta atau mitos nih, Dok? Oh iya, baik. Sebelum menjawab pertanyaannya Dokter Sila, saya mau menerangkan serai itu sebenarnya secara umum dibedakan menjadi dua macam ya, Dok, sama Mas Indra. Ya. Jadi ini yang di studio itu adalah serai putih. Kalau serai merah dia, ini kan sebenarnya serai itu rumput-rumputan ya. Jadi dia ini batang semu, kemudian ini daunnya, kemudian ada akarnya. Nah, kalau ini serai putih ya. Kalau serai merah dia batangnya berwarna merah. Nah, apa bedanya sama serai putih? Kalau serai merah itu dia mengandung minyak atsiri yang namanya citronellol, makanya terkenal namanya citronella. Oh, itu buat semprot-semprot itu tadi? Buat semprot-semprot. Kemudian kalau ini dikenal bahasa baratnya lemongrass ya, gitu. Lemongrass. Nah, tadi kalau ditanyain khasiatnya lebih bagus mana, tergantung apa yang mau kita ambil. Memang kalau untuk minyak atsiri jenis yang serai merah maksudnya, itu kuat di aromanya, jadi untuk sebagai repellent atau untuk mengusir nyamuk dia lebih bagus. Tetapi kalau untuk anti peradangan, kemudian manfaat-manfaat lainnya itu lemongrass yang lebih bagus gitu. Jadi tergantung mau Jadi dua-duanya mengambilnya bagus mana ya, dua-duanya Nah, bagus. untuk Mau yang tadi dimanfaatkan. fakta mitos tadi itu berarti dua-duanya benar begitu Dua-duanya ya? betul. Tinggal kita mau memilih yang kalau mau ngusir nyamuk ya berarti benar pakai serai yang merah. Tapi kalau misalnya kita mau anti nyerinya yang diambil ya pakainya yang putih. Tergantung kita maunya kemana. Oh, gitu. baik. Nah, ini ada lagi fakta mitos selanjutnya. Ini daun serai katanya bisa meredakan flu dan batuk. Fakta atau mitos itu, Dok? Ini fakta ya. Fakta. Gimana caranya dulu, Dok? Ya, caranya kalau untuk flu itu kita pakai serai ya 3 batang. Kemudian kita rebus nih airnya. 3 batang yang seperti ini, Dok? 3 batang seperti ini. Jadi kita ambil semua ya. Oke. Karena kan tidak hanya di batangnya aja ya, daunnya pun juga memiliki manfaat. Jadi yang di batangnya itu umumnya banyak minyak asirinya. Sedangkan kalau yang di daunnya itu ada flavonoid, ada saponin, semuanya bermanfaat gitu untuk juga. Semuanya bermanfaat di satu batang ini ya? Ya, satu batang ini dimasukkan, ini namanya teh serai ya. Tapi kalau diminum tuh rasanya kayak gimana sih? Rasanya hangat, mungkin agak pahit sedikit ya. Makanya kalau misalnya nggak suka pahitnya, boleh ditambahkan madu. Oh gitu. Kan sekarang ada juga yang teh serai Nah, ya? iya banyak banget tuh yang lagi in sekarang. Itu kalau misalnya dicampur teh, tapi gimana sih, Dok? Pasti masyarakat penasaran juga tuh, Dok. Itu masih bermanfaat gak serainya? Kalau saya sarankan lebih baik untuk mengambil manfaatnya lebih serai yang murni Yang begini murni ya. seperti Jangan ini. dicampur Jangan sama dicampur teh. apa-apa. Ya, betul. Nah, ini kita rebus biasanya sekitar dengan api kecil selama 15 menit. Kemudian sampai airnya menyusut baru disaring, tunggu sampai hangat, bisa diminum sehari 2 kali. Oh, sehari Sehari 2 2 kali. kali. Iya, Pagi Dok, ya. dan sore ya. Minumnya boleh anak kecil, dewasa, udah tua, gimana? Iya, sarannya dewasa ya. Dewasa ya? Dewasa. Anak kecil tidak disarankan ya? Anak disarankan ya. Oh, tidak disarankan. gitu. Berarti kalau misalnya orang tua yang khawatir misalnya anaknya lagi batuk pilek, berarti nggak boleh ya, Dok ya? Nggak disarankan gitu. Oke. Baik. Nah, ini tunggu sampai mendidih, Dok. Nih, Dok. Tunggu sampai mendidih sampai airnya menyusut gitu. Oh, sekarang menyusut. Menyusut sedikit. Baik, Nah, pura-puranya udah menyusut gitu, Dok. sudah Udah nggak sabar menyusut pakai ya. coba gitu ya. Berarti sudah mendidih ya. Kemudian kita Ini udah ambil. mendidih. Sampai kering ya, Dok ya? Ya, airnya sampai sebenarnya? separuhnya ya. Separuhnya. Separuhnya, sekitar kering separuhnya. nanti nggak ada yang Nanti nggak bisa Oh iya, benar juga ya. Ya, separuhnya. Kemudian nanti baru kita ambil 1 gelas. Nah, ini takarannya untuk 2 kali minum gitu.
Nah, aku mau coba Oke, ya dok. aku Aku mau. dulu. Aku Kan dulu. deket di sini Ladies sama aku. first dong. Ini masih Ladies panas. first, aduh. Ini rebutan gimana sih? Ya ampun, jadi gitu doang dok. Coba ya Iya, dok kayak ya. gitu. Boleh ditambah jeruk nipis, Oh, jeruk boleh. nipis, Oh, bener. ditambah madu juga boleh. Masih panas dokter Sila? Oh iya masih banget. Tapi udah wangi Gak banget. apa-apa, silakan. Mau duluan. Ayo, gak apa-apa kok. Tunggu dingin dulu kali. Baunya Tapi gimana? wanginya udah enak banget Wanginya dong. Iya. enak ya. Enak banget. Wanginya Segar. seger. Eh, gimana ya? Susah Kayak ada dijelaskan ya. lemon-lemonnya ya, Oh, kayak ada sedikit. lemon-lemonnya. Oh, kayak ada Makanya lemongrass lemon gitu grass kan. Iya, namanya ya. lemongrass ya. Nah dok, ini ada juga di fakta atau mitos dok. Ini dengan ramuan yang sama. Mohon maaf. Jadi ini dengan ramuan yang sama, ini katanya bagus untuk pencernaan juga dok. Itu fakta atau mitos? Iya, ini fakta. Dengan Oh, ramuan yang fakta. sama seperti ini juga bisa untuk menghilangkan kembung. Kalau kata orang Jawa masuk angin juga bisa gitu. Untuk melancarkan pencernaan juga bisa gitu. Sama minumnya berapa kali dok? 2 kali, 1 sampai 2 kali. Cukup 1 sampai 2 kali. Oke, kalau misalnya lebih nih, misalnya masyarakat memang suka banget, ini baunya emang enak, terus apalagi kalau misalnya lagi cuaca dingin juga dok, itu misalnya kalau kita minum lebih dari 2 gelas tuh gimana dok? Ada dampaknya? Iya, tidak disarankan ya karena dia kan memiliki efek diuretik ya. Diuretik itu memperlancar pembuangan air kencing gitu. Kalau berlebihan otomatis nanti kering, mulutnya kering gitu. Jadi buang memang- air terus ya dok? buang air terus. Jadi Asal jangan dompet yang kering ya dok. jadi itu. Oke, tapi mungkin kalau misalnya untuk penderita hipertensi gimana tuh dok? Penderita hipertensi bagus ya. Dia bagus selain ya, Dok? iya bagus. Itu saya dok, aduh. Selain dia memiliki efek diuretik tadi, juga dia punya efek untuk vasodilator, artinya melebarkan pembuluh darah. Oh itu berapa kali itu dok sehari? Kalau untuk teh ya, Hipertensi. bentuk teh ini 1 sampai 2 Sampai kali 2 sehari kali. aja. Oke, dia tetap sama ya dok ya? Sama 1 sampai 2 kali aja. 1 sampai 2 kali sehari iya, itu. betul. Oke, baik. Nah, untuk pemirsa, silakan aja untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Dr. Mute di sini, ya ahli herbal ini terkait dengan serai pastinya ya. Silakan bisa telepon kita ya. Tanyanya yang tentang serai, jangan kabar saya baik-baik saja ya. Nomor teleponnya silakan dilihat telepon Anda yang terbuat dari kaca ini. Tapi kalau mungkin layar Anda bukan dari kaca, nggak bisa telepon ya. Baik, silakan aja mungkin kita tunggu ya untuk Anda yang ingin ngobrol-ngobrol ya. Baik, jadi kemana-mana kita nantikan telepon Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama Hidup Sehat. Udah saya minum nih, pemirsa, enak banget wanginya, terus juga karena hangat ya dan berasa hangat juga di tenggorokan. Tapi memang tidak seenak kalau dicampur sama teh, walaupun katanya dokter lebih bagus yang ini ya, seperti lebih ini ya, Dok, pure ya. Baik, nah ini kita masih menantikan pemirsa yang ingin berbincang langsung dengan Dr. Mute di sini, ahli herbal. Nah, ternyata sudah ada. Krik. Langsung saja, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Biasa, Kang Indra, Pak Ya. Herwan di Bandung. Oh, Bandung. ya, Pak Atunuhun. Sok atu mangga, pertanyaannya teh naon? Begini dok, seandainya menurut informasi kalau air serai itu dicampur dengan madu, dengan jeruk lemon, juga susu onta atau susu kuda liar, bisa membunuh bakteri yang ada di dalam perut. Yang kedua, apabila air serai itu dicampur dengan madu, dengan telur ayam atau bebek, juga jeruk lemon, akan memberikan gairah seksual pada malam Jumat. Fakta atau mitos itu? Pada malam Jumat lagi. Harus malam Jumat ya, Pak ya? Terima kasih, assalamualaikum. Wow, luar Aduh, biasa Bapak. pertanyaannya ya Pak ya. Jadi pengen tahu nih dong, bener-bener semuanya ini kameramen langsung pada nonton. pada nonton nih. Apaan nih gitu, bener gak tuh ya? Yang tadi serai pakai telur bebek sama jeruk nipis, madu. Itu bisa meningkatkan Sama ada gairah susu seksual apa malam itu? Jumat. Yang pertanyaan pertama itu tentang serai untuk ini ya, apa namanya? Campur susu Dicampur tadi. Itu untuk menghilangkan bakteri. bakteri. Oh iya. Memang Susu unta tadi ya? susu atau kuda liar ya. Oh, susu kuda liar. Sebetulnya tanpa dicampur-campur pun memang serai itu memang memiliki antibakteri. Terlebih bakteri di usus ya. Salmonella tipi ya, memang sudah ada ujinya walaupun memang masih sebatas di laboratorium, memang dia menghambat bakteri Salmonella tipi sama E. coli yang terdapat di usus. Memang tanpa dicampur-campur pun memang sudah memiliki efek antibakteri begitu. Kalau udah dicampur dong, apakah itu memperkuat? Nah, Apa malah menghilangkan
khasiatnya ya. Nah, saran saya tidak perlu dicampur susu ya. Tidak perlu dicampur susu, cukup serai sama apa tadi, jahe ya? Serai dan jahe aja ya. Atau serai juga madu udah tadi. serai madu juga cukup bagus kok gitu. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi Dok, Yang kedua ya gairah ya. Kalau sebenarnya untuk meningkatkan stamina tidak hanya pria aja, wanita juga bisa. Tuh, Namanya Bunda, wanita ayo Bunda, perlu kita minum Bunda. stamina juga ya dok ya? Dia untuk meningkatkan stamina bagus, Oh, untuk imunitas bekerja juga maksudnya bagus. ya, bukan hanya kerjanya untuk untuk- malam, Tidak spesifik. malam Jumat ya. Mungkin kalau untuk ke spesifik stamina pria mungkin ditambah jahe merah. Jahe merah. gitu ya, gitu. Telur Jadi telur serai- tadi Dok? Telur juga boleh. Boleh, telur boleh. boleh, Oke. boleh. Berarti yang kedua boleh tuh. Tapi jahenya khusus jahe merah saran. Jahe merah ya. Baik. Baik, nah ini udah ada penelpon lagi nih. Halo, dengan siapa? Halo, dengan Haji Rosnia di Makassar. Halo, Baji-baji Bu Ki. Haji. Apa pertanyaannya, Bu? Izin mau menanyakan, apakah bumbu serai ini boleh mengobati penyakit saraf terjepit? Oh, baik. Itu saja ya. Silakan. Nanti Iya. kita akan segera jawab. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Ya. Kalau Bu, untuk tuh. kalau untuk saraf kejepit, Ya. kalau untuk menghilangkan penyebabnya memang tidak ya. Tapi kalau untuk hanya mengurangi nyerinya itu bisa dibantu karena memang serai memiliki antiinflamasi, anti radang dan anti nyeri juga. Itu diminum? Diminum boleh, dioles juga bisa. Oh, dioles. Kalau dioles ya, apa Dok, itu? ya? Oh iya, oke. Kalau dioles itu biasanya kita campur minyak essential oil ya atau minyak asirinya kira-kira 2 sampai 5 tetes aja. Kita campur 5 tetes, kemudian kalau minyak murninya aja kan nggak boleh ya karena dia kan bersifat konsentrat banget, takutnya iritasi terhadap kulit. Jadi kita biasanya campur dengan boleh minyak zaitun atau minyak kelapa gitu ya. Cukup sekitar 1 sampai 2 sendok teh minyak kelapa. Ini kebetulan yang dipakai adalah minyak kelapa. Gitu ya. Oke, baik, sambil dibuat ini ada penelpon lagi, silakan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ini siapa Bu di mana? Asika dari Sumeneb, Madura. Oh, baik Bu, Dok Remade. Langsung saja apa pertanyaannya, Bu? Saya kan kena artritis, Bu Dokter. Terus misalnya konsumsi itu serai dicampur dengan apa selain serai, Bu Dokter? Oh, Terima baik. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Osteoartritis juga kalau Hampir untuk mirip hampir seperti mirip ya tadi seperti ya, Dok, ya. saraf kejepit tadi. Jadi kita hanya bisa membantu untuk meringankan radangnya, kemudian nyerinya. Boleh dicampur kalau mau dicampur dengan kunyit juga Oke, boleh. sambil Gitu. dibuat caranya sekali Sudah. lagi itu untuk menghilangkan nyerinya. Ya, tuh, nah Dok. untuk menghilangkan nyeri tadi dioles ya, Dok, ya, tadi ya. 2 sampai 5 tetes minyak asiri dari lemongrass ya. Kemudian dicampur dengan 1 sampai 2 sendok teh dari minyak tadi ya, VCO, Dok, minyak ya. kelapa Ya. boleh atau jojoba atau minyak olive oil juga boleh. Udah. Sudah jadi. Nah, kemudian tinggal dioleskan ke bagian yang sakit. Oh, langsung dioleskan saja seperti itu. Iya, gitu. Maaf ya Mas Indra ya. Iya. Ada bagian sakit lagi, Kak Bekti, pinggang mungkin. Oh, boleh sih, Dok. Boleh di belakang, Dok. Boleh, Dok. Sambil tukang pijat Kalau ya. untuk pijat gimana Iya. tuh, Dok? Ini Mungkin jadi buat ada pijat banget urut juga. gitu bisa ya, Dok? Pijat urut bisa. Ini terus Enak loh dimasas sampai minyaknya meresap. Oh, sampai minyaknya Sampai meresap, ya, betul. Ini dia rasanya hangat. Iya. Ini rasanya memang agak hangat ya, kemudian lama kelamaan menjadi hangat. Terus dan ini untuk mengatasi nyeri ya, gitu, Dok. Jadi ini karena kan minyak asiri itu juga sifatnya dia bisa menghangatkan dan kemudian merasuk ke dalam Betul. kulit Masuk gitu ke ya. dalam kulit ya. Nah, tapi mungkin kalau misalnya masyarakat yang suka pijit nih, Dok, itu kan kadang-kadang kalau pijit kan di seluruh badan tuh, Dok. Nah, itu kalau dibalurkan ke seluruh tubuh karena memang bisa diabsorpsi sama kulit juga. Nah, itu apakah aman tuh, Dok? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, itu aman, hanya sehari itu penggunaannya maksimal 5 tetes. Oh, Jadi 5 untuk tetes. 5 tetes mungkin akan dilebihkan karir oilnya ya, Oke, berarti minyaknya ditambahkan dicampur Gitu. VCO-nya atau zaitunnya. Wah, gitu. ini warung kita rame banget. Rame ini banyak yang telepon ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Siti Amina di Makassar. Hai Bu, di Makassar, baji-baji ini banyak sekali Ki. Baik Bu, silakan Bu. Ini pasti tetangganya Ibu yang tadi ya. Begini Dok, apakah itu serai, rebusan serai bisa untuk penyakit susah tidur? Oh, untuk susah tidur. Baik Ibu. Baik, terima Nanti kasih. kita Iya. jawab Ibu ya. Terima kasih Bu.
Makasih Ki Bu. Ya, ya itu fakta ya. Ya, fakta ya. Ya karena serai ini memang menimbulkan efek sedatif ya, relaksasi. Relaksasi ya, Dok. Baik diminum atau dalam bentuk aromaterapi juga bisa. Ya betul. Jadi ya efek tenang ya, tenang dan apa namanya dari otak juga mengeluarkan serotonin, jadi bikin rileks gitu. Berarti banyak banget manfaatnya ya dok ya. Kalau digunakan setiap hari bisa relaksasi juga, terus memang juga bisa untuk menaikkan imun juga ya dok ya. Betul, untuk imunitas bisa, untuk dihirup juga bisa. Nah kalau untuk dihirup itu dok, di apa itu dok buatnya dok? Oke, kalau dihirup boleh aja misalnya biasanya kan umumnya kalau yang sekarang tuh pakai diffuser ya. Ya. Ini bisa juga dengan diseduh air panas aja, kemudian kita hirup. Oke, kalau misalnya nggak ada diffuser ya dok ya. Kalau nggak ada diffuser 2-5 tetes tadi kita seduh dengan air panas, kemudian kita cium uapnya. Baik, Oke, baik. ini ramai Nah, sekali ini ya. ramai sekali. Ada penelpon lagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo, ini Nurlia Purwasaribu dari Pekanbaru, dokter. Oh, dari Pekanbaru, baik. Apa, Silakan Bu? Bu. Menanyakan masalah obat peradangan tenggorokan dari batang serai. Ya. Jadi kalau dicampur dengan jahe merah, jeruk lemon, dengan madu, apa bisa dokter dikasih sama anak bayi yang 1 tahun? Oke, baik. Baik, itu pertanyaannya. Ya, baik. Baik, Terima kasih Ibu dari Pekanbaru. Kok dari Pekanbaru ya? Itu Medan kayaknya. Iya. Apa Pak ibunya orang Medan tapi tinggal di Pekanbaru ya? Bisa Nah, Bu, jadi. itu gimana tuh kalau untuk anak kecil radang tenggorokan dengan menggunakan tadi itu serai, madu, jahe merah ya. jahe merah Tapi, lagi. saran saya tidak disarankan ya. Jangan ya, Bu. Apalagi Kalau untuk 1 tahun untuk ya 1 dok tahun ya. jangan ya Bu. Ini lebih baik untuk 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas, baik. Nah Ya. ini ada penelpon lagi nih dok. Ini, halo, dengan siapa Halo, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ibu-ibu kita ya. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Syarifah, Pontianak, Iya Kalbar. Bu, dari Pontianak. Silakan Bu, pertanyaannya Bu, silakan Bu. Iya, saya mau tanya, saya umur 65 tahun, tapi tetap meminum kayu manis, cengkeh, pala, jahe. Itu setiap seumur hidup sampai umur 65. Lalu satu. Lalu kedua, ada lagi saya lihat waktu kemarin itu di TV One mengatakan brotowali dengan daun salam dikeringkan lalu direbus diminum, itu bisa menurunkan gula darah. Betul. Dua aja yang saya pertanyakan, apakah itu berbahaya atau maslahat buat saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. waalaikumsalam, Jadi Bu. ibu kita ini mengikuti terus Mengikuti tayangan dari Hidup terus. Sehat gitu kan Semuanya dia tonton. dikonsumsi nih ya. Dan Jadi- pengobatan herbal ini dikonsumsi katanya seumur hidupnya sampai Iya, sekarang betul usia sekali. 65 Itu gimana tuh? tahun. Memang boleh gitu Bu? Kalau- Sampai umur 65 tahun seperti itu? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya rimpang-rimpangan itu kan umum ya Iya. untuk kita bumbu masak. Misalnya kita masak kari juga kan biasanya pakai kunyit, Iya. jahe, serai gitu. Boleh dikonsumsi setiap hari asal tidak berlebihan. Nah, gitu. tuh asal jangan berlebihan ya Ibu. Mentang-mentang ini mungkin herbal Iya, mungkin ya. jadi tetap herbal juga harus ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Iya. Jadi kenapa sarannya ada diselang-seling juga lebih baik. Misalnya kan nggak mungkin kita tiap hari mengkonsumsi serai terus kan. Iya. Jadi harus diselang-seling misalnya dengan kunyit yang memiliki manfaat yang sama. Baik Betul. dok. Mudah-mudahan Ibu tadi bisa mendapatkan jawabannya, manfaatnya juga baik dan- sekali tentunya untuk Ibu umurnya 65 tahun. Mudah-mudahan sampai 85 tahun, 95 tahun, Sampai 100 tahun ya Bu ya, ratusan karena mengkonsumsi herbal sehat. Amin. Amin. Nah dok, ini terakhir nih dok, ini mungkin ada tips-tips untuk masyarakat nih dok, bagaimana caranya untuk mengkonsumsi serai agar mendapatkan efek yang maksimal nih dok. Iya, baik. Kalau untuk serai yang tadi ya, kalau misalnya kita memang mau diambil untuk sebagai anti nyamuk, mengusir nyamuk, Ya. ya itu kita pakainya serai merah. Biasanya dalam bentuk essential oil tuh yang jenis citronella. Citronella. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau untuk Peradangan. oral hygiene oral hygiene Untuk kesehatan mulut mulut ya. ya, Oh, kesehatan kesehatan mulut. mulut, kemudian untuk flu, kemudian untuk pencernaan lebih baik diminum seperti teh serai ya yang tadi caranya sudah dipertunjukkan. Kemudian kalau untuk nyeri misalnya nyeri sendi atau nyeri untuk nyeri-nyeri badan pegel-pegel gitu, emang sebaiknya pakai oil. Sebaik pakai Nah, oil itu tapi tadi dicampur citronella atau lemongrass? lemongrass ya, ya. Oil yang digunakan adalah lemongrass karena dia memiliki antiinflamasi dan analgetik yang lebih baik daripada yang jenis citronella. Oke. Terus ya, yang ketiga yaitu yang digunakan adalah teh itu paling tidak 1 sampai 2 gelas sehari, jangan lebih.
gitu. Oke. Karena dia tadi efek sampingnya yaitu dia memiliki efek diuretik ya sebenarnya. Kalau terlalu banyak juga takutnya kita dehidrasi gitu. Jadi perhatian juga untuk yang memiliki tensi rendah gitu. Terus yang kedua adalah kalau untuk kita essential oil atau oilnya 2 sampai 5 tetes sehari udah cukup. Oke, baik, terima kasih banyak. Informasinya luar biasa, luar bagus biasa. banget ya. Betul. Nah, sesaat lagi itu juga akan membahas seputar rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah kunyit. Nah, seperti apa? Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Sehat.